Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Ira STWT. Jadi sesuai dengan thumbnail dan judulnya, gue bakal kasih tips mengatasi jerawat. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu lo orang udah klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kalau misalkan gue bikin video, lo orang udah dapat notifikasinya. Langsung aja ke videonya. Yang pertama yaitu cuci muka 2 kali sehari, yaitu pagi abis bangun tidur dan malam sebelum tidur. Nah, untuk cuci muka kita tuh harus pakai sabun muka yang ber-pH seimbang. Nah, jadi pH yang seimbang yaitu 5,5. Kalau yang gue dapetin dari beberapa artikel, itu pH yang seimbang itu adalah pH yang di bawah 7 tapi setara di atas 4. 4 itu sebenarnya masih ya lumayan seimbang lah, kadar iritasinya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan udah di atas 7 itu udah mengandung basa. Kenapa sih kita harus pakai sabun muka yang pH-nya seimbang? Karena nih ya, kalau misalkan kita pakai sabun muka yang pH-nya nggak seimbang, itu bisa menyebabkan jerawat dan juga bisa menimbulkan kerutan di daerah-daerah yang kayak kita sering senyum gitu, di mata ataupun di sini, itu tuh gampang berkerut dan juga bisa menyebabkan kulit menjadi sensitif. Makanya itulah pentingnya kita pakai sabun muka yang ber-pH seimbang. Nah, sabun muka yang ber-pH seimbang ini sabun muka apa aja sih? Nah, gue udah pernah cari di satu artikel bahwasannya dia tuh udah ngecek beberapa sabun muka. Cuman di sini gue khusus ngambil sabun muka yang ber-pH seimbang aja. Yaitu yang pertama, sabun muka merek dari Clear and Clean. Kebalik. Clean and Clear. Sabun muka Clean and Clear ini itu memiliki pH yang seimbang. Dan juga sabun Hada Labo. Jadi sabun Hada Labo tuh gambarnya kayak gini. Nah, itu merupakan sabun Hada Labo. Dan juga satunya sabun Biore Glowing Bright. Nah, itu merupakan sabun muka yang ber-pH seimbang karena dia udah ngetes langsung. Yang kedua, gunakan kosmetik yang aman. Kosmetik yang aman itu seperti apa sih? Kayak gimana sih? Kayak apa sih? Aman itu adalah kosmetik yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Seperti apa bahan kimia berbahaya? Yaitu kosmetik yang mengandung merkuri, hidroquinone, pewarna sintesis, timbal, dan mengandung arsen. Nih, pasti orang udah pada tahu kan apa itu merkuri. Cuman kalau misalkan nggak tahu, nih gue jelasin lagi merkuri itu apa. Jadi merkuri itu disebut juga dengan air raksa atau logam. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, itu lo bayangin aja kalau si yang kayak di gambar ini itu dicampur sama kosmetik lo. Memang iya, itu kayak cuma 3 hari ataupun seminggu muka lo orang memang udah langsung putih. Tapi itu benar-benar gak aman karena merkuri ini sifatnya adalah korosif. Nah, jadi semakin lo orang pakai kosmetik yang bermerkuri, kulit lo orang itu bakalan semakin berbahaya. Pertama bakalan semakin tipis. Dan bukan itu juga, pakai kosmetik yang mengandung merkuri itu bisa aja menyebabkan kanker kulit, juga bisa menyerang sistem pernapasan, sistem saraf, dan juga bisa gagal ginjal. Nah, yang tadi yang mau cantik bukannya cantik malah penyakitan. Lebih baik kita pakai kosmetik aja yang aman. Terus, yang kedua ada juga hidroquinone. Nah, hidroquinone ini itu banyak banget di kosmetik abal-abal ya. Jadi hidroquinone itu kalau misalkan kalian pakai kosmetik yang mengandung hidroquinone, itu bakalan jadi kayak gini kulitnya. Kayak gini. Nah, bahaya banget kan? Jadi nanti lama-kelamaan kulit kalian tuh bakal item-item di sininya. Nah, itu disebabkan karena pemakaian dari bahan kimia yang berbahaya. Lalu ada yang namanya timbal. Jadi timbal ini adalah bahan kimia berbahaya yang memiliki racun kadar yang sangat tinggi. Nah, jadi bayangin aja tuh kalau misalkan si timbal itu dicampur sama kosmetik yang berbahaya, pasti nanti ya gak tau lagi mukanya bakal gimana. Nah, gimana sih caranya kita memilah kosmetik yang aman? Nih, yang pertama kita cek dulu apakah kosmetik tersebut udah ada nomor BPOM-nya. Nah, jadi nomor BPOM itu penting banget karena kan nomor BPOM itu adalah nomor izin edaran gitu. Jadi kalau misalkan memang udah ada nomor BPOM-nya ya berarti nggak berbahaya. Tapi kalau misalkan nggak ada nomor BPOM-nya, jangan coba-coba pakai kosmetik itu. Lalu yang kedua, belilah alat kosmetik atau skincare atau apapun itu di toko yang terpercaya. Kalau misalkan lo orang belinya kayak di online shop ataupun kayak ya di aplikasi-aplikasi kayak Shopee, Lazada atau Tokped, itu
lo orang pastiin belinya di official store-nya langsung, karena biar dikasih yang asli. Takutnya kalau misalkan lo orang beli di tokonya yang lain, itu takutnya malah dikasih yang abal-abal ataupun udah diracik apapun gitu. Jadi lebih baik lo orang beli di Shopee Mart-nya langsung atau Shopee Mall ataupun di official store-nya langsung. Lalu yang ketiga, pikiran atau kegiatan yang membuat stres. Nah, biasanya kayak gini tuh terjadi sama mahasiswa. Sebenarnya bukan mahasiswa aja sih, tapi di sini gue bakal ngambil contoh mahasiswa, yaitu gue sendiri. Karena si mahasiswa ini tipikal orang yang kalau dikasih tugas itu selalu kayak nanti aja ngerjainnya, ujung-ujungnya kayak pening, waduh banyak banget, dan akhirnya stres. Itu gue bisa ngerasain sendiri. Gue pernah, karena stres itu gue mikirin mata kuliah gue, mikirin tugas-tugas gue, hasilnya muka gue jerawatan. 4, jerawat itu timbul karena karena lo orang ini sering makan makanan yang gak seimbang. Jadi cara ngatasinnya itu adalah makan makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang itu kayak ya makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi lalu jerawat ini juga muncul karena HP atau sarung bantal dan juga rambut yang kotor. Jadi kalau misalkan lo orang itu pergi kemanapun gitu misalkan. Nah, jadi itu kan di dalam HP. Nah, HP itu kan ada kuman. Kalau misalkan orang teleponan nanti nempel ke kulit, ataupun HP itu kan kotor. Nah, terus kalian pegang pakai tangan, udah dipegang pakai tangan buat nelpon juga, terus ntar megang muka juga. Alhasil malah jadinya jerawatan. Dan juga sarung bantal yang kotor itu bisa memicu timbulnya jerawat. Itu benar banget. Karena gue sendiri yang ngalamin. Gue ini tipikal orang yang males ganti sarung bantal. Bisa sampai 3 bulanan bahkan lebih nggak diganti. Dan itu bisa nimbulin jerawat, benar-benar bisa. Jadi saran dari gue, rajin-rajinlah ganti sarung bantal. Dan juga rambut yang kotor. Nih, rambut itu kan memang mahkota ya. Jadi kalau misalkan lo orang itu ke kampus ataupun pergi kemana-mana gitu kan, jadi kan rambutnya ini kayak kena debu jalanan. Jadi kan rambut lo orang ini kayak kena debu jalanan gitu kan. Nah, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat, karena nanti kena muka kan akhirnya numbuh jerawat gitu. Dan juga bukan cuma rambut tapi juga jilbab. Kalau misalkan abis pergi kemana-mana, usahain jilbabnya ganti, karena itu pasti ada debu jalanan yang nempel. Terus itu juga kena muka, jadinya jerawatan. Jadi jerawat timbul ini karena bekas kosmetik yang gak dibersihin. Biasanya kan kalau si cewek-cewek nih, kalau abis pergi itu tadinya make upan, terus mungkin karena kecapean langsung tidur. Nah itu cepet banget tuh si jerawat itu muncul. Walaupun lo orang misalkan nih udah ngebersihin seluruh muka lo orang, tapi ada satu yang gak dibersihin, yaitu alis. Mungkin pikir orang kayak yaudahlah cuman alis gini ngapain gitu kan. Nah nanti bisa timbul tuh yang namanya jerawat, itu bisa tumbuh. Gue nih contohnya, gue pernah, ya gue sebenarnya nggak pakai alis, tapi gue pakai kayak eyeshadow gitu, gue taruh di sini. Dan juga kadang gue tuh sering pakai pensil buat nulis itu, buat gimana sih, kayak biar ada warnanya dikit gitu. Nah besoknya nih, kalau nggak gue langsung tidur, gue nggak ngebersihin muka, gue pakai micellar water ataupun gue nggak pakai skincare rutin gue. Cuman hari itu aja, besoknya pun gue langsung timbul jerawat. Jadi saran gue itu kalau misalkan orang habis pergi kemana-mana, usahain kosmetik itu dibersihin dulu pakai micellar water. Nah itu aja beberapa tips cara mengatasi jerawat dari gua. Kalau misalkan lo orang suka dengan videonya, lo orang bisa klik like, jangan lupa subscribe. Dan juga kalau misalkan lo orang rasa video gua ini bermanfaat bagi siapapun atau bagi teman-teman lo orang bisa share ke teman-teman lo orang ke sosial media yang lo orang punya. Oke, thank you for watching. Dadah.